Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua dan Bapak Widya Suseno. Pada kesempatan ini saya Margarita Janwasni Jekelina Martin dengan NIM 20B1000070 akan mempresentasikan tentang bab 12 pada subbab lanjutan. Jadi, topik bahasan yang akan dibahas pada presentasi saya ini yaitu tentang pendahuluan dulu apa itu lendutan pada struktur komposit, kemudian masuk di contoh soal lendutan struktur komposit. Oke, jadi pertama adalah apa itu lendutan. Jadi di komponen struktur komposit itu kan memiliki momen inersia yang lebih besar daripada komponen struktur yang non komposit. Jadi akibatnya itu pada komponen struktur komposit ini lendutannya akan lebih kecil karena struktur komposit ini dapat tercapai setelah beton mengeras, kemudian inersianya itu dapat dihitung berdasarkan profil bajanya saja. Jadi eh, apa namanya, pada bentang struktur komposit ini pada daerah momen positif beton ini akan mengalami gaya tekan yang akan mengakibatkan gejala rangka, di mana rangka itu sendiri adalah deformasi struktur yang terjadi akibat beban tekan yang bekerja secara terus-menerus. Nah, untuk lendutan jangka panjang atau rangka ini yang terjadi pada komponen struktur komposit, ini dapat diperkirakan dengan cara mengurangi luas plat beton sehingga momen inersianya ini akan mengecil. Di mana luas plat beton ini biasanya direduksi dengan cara membagi lebar plat dengan angka 2N atau 3N. Dengan nilai N itu adalah rasio modulusnya. Nah, kalau pada konstruksi tanpa perancah atau unshort, diperlukan sebanyak 3 buah momen inersia yang berbeda, yaitu yang pertama itu inersia S, di mana ini adalah momen inersia dari profil bajanya saja, di mana di sini itu yang dihitung adalah beban-beban yang bekerja sebelum beton mengeras. Kemudian adalah ITR atau momen inersia dari penampang komposit tersendiri tersebut, di mana dihitungnya itu berdasarkan lebar efektif didapat dari lebar dibagi dengan nilai angka rasio modulusnya tadi atau N. Nah, beban yang dihitung itu, hitung lendutannya itu ditimbulkan oleh beban hidup, beban mati yang bekerja setelah beton itu mengeras. Dan ini adalah momen ITR lagi, di mana dihitung itu berdasarkan lebar efektif B per 2N, nilai N-nya tadi, di jadi lendutannya ini disebabkan oleh beban mati yang bekerja setelah beton mengeras. Oke, selanjutnya ada contoh soalnya, di mana disebutkan di sini adalah kita mencari lendutan pada saat konstruksi, serta lendutan jangka panjangnya dari setelah masa konstruksi. Terdapat beton struktur komposit dengan menggunakan baja WF 300 kali 150 kali 6,5 kali 9 dengan data-datanya seperti berikut ini. Di mana tebal platnya itu adalah 12 cm dengan lebar flange-nya itu 225 cm. Kemudian lebar antar baja tulangannya itu ada di bentang 2,5 meter. Kemudian mutu beton yang digunakan itu 27,5 MPa. Di bentang ke struktur komposit ini sendiri ada 6 meter dengan nilai N-nya adalah 8.
Kemudian penyelesaian yang pertama itu kita menghitung beban-beban dulu yang bekerja, di mana di sini ada beban matinya itu meliputi plat beton itu sendiri. Kemudian untuk menyokong pekerjaan beton itu ada bukistingnya. Kemudian ada beban mekanikal, kemudian ada plafon, partisi, dan berat sendiri si profilnya. Kemudian setelah ada kita membreakdown beban mati, kita juga masukkan perhitungan beban hidupnya. Setelah didapat semua perhitungan beban, kemudian barulah kita menghitung lanjutan pada saat konstruksi, di mana ada beberapa part. Yang pertama itu akibat ada pembebanan akibat plat sendiri, yaitu profilnya. Di sini kita anggap ada delta 1, di mana dengan rumus 5QL pangkat 4 dibagi dengan 384 EI. Terus 5 I-nya itu 7,2 ditambah dengan 0,367 dikali bentangnya dalam mili. Jadi 6.000 pangkat 4 dibagi 384 dikali dengan modulus elastisitas bajanya, kemudian dikali inersia dari baja. Jadi didapat 8,85 mili untuk lendutan dari plat dan berat profil sendiri atau bajanya itu. Kemudian ada berat si bekistingnya. Jadi didapat untuk lendutan dari bekisting itu ada 0,85 mili. Nah, jadi total lendutan selama konstruksi itu ada delta 1 ditambah dengan delta 2. Jadi didapat selama konstruksi adalah 9,43 mm. Tapi setelah plat beton itu mengeras, jadi aksi komposit itu kan mulai bekerja. Sehingga momen inersia eh, yang sebelumnya hanya momen inersia pada baja saja, kemudian ini menjadi bertambah karena si betonnya ini kan sudah mengeras. Jadi ada momen inersia dari komposit yaitu ITR yang dimana dapat dihitung sebagai BE dibagi dengan nilai N, dimana tadi BE-nya adalah 225 cm dibagi dengan 8, maka didapat inersianya itu 28,125 cm. Oke. Seperti ini jadinya 28 ini 12 cm adalah tebal betonnya dan 30 ini eh, tinggi plat baja yang digunakan. Jadi kemudian kita mencari nilai Y, di mana nilai Y ini adalah sigma dari luas penampang ke titik garis netralnya, di mana ini ada si plat betonnya, kemudian dari WF-nya. Jadi didapat 3288,06 dibagi dengan I0. Kemudian dibagi dengan luasan penampang. Penampang kompositnya di sini ada plat beton sama si bajanya, jadi didapat 384,28. Jadi nilai Y ini adalah 8,56 cm. Kemudian barulah kita menghitung setelah beban setelah pekerjaan konstruksi dan ini berkelanjutan. Itu ada lagi kita anggap itu delta 3, di mana ini lanjutan akibat beban mekanikal, plafon sama partisinya. Jadi seperti tadi nilainya 5QL pangkat 4 dibagi 384 EI. I-nya ini dimasukkan yang tadi nilai inersia kompositnya. Jadi didapat akibat beban mekanikal plafon sama partisi itu lendutannya 1,06 mm. Kemudian ada
Lanjutan akibat beban hidup atau di sini kita anggap sebagai delta 4 itu mengakibatkan letusan sebesar 2,87 mm. Nah, untuk menghitung letusan jangka panjangnya akibat beban rangka, lebar efektif pelatnya ini harus direduksi sebesar 50% sehingga si dapat dicari dengan BE dibagi dengan 2N. Jadi didapat reduksinya itu lebar efektifnya dapat 14,0625 cm. Seperti ini gambarannya. Selanjutnya kita mencari lagi setelah direduksi itu kita mencari nilai Y-nya lagi, yaitu sama seperti yang tadi, luasan komposit ke nilai netral dibagi dengan luasan nilai kompositnya tadi. Jadi didapat nilai Y-nya adalah 10,56 cm. Kemudian barulah kita cari lendutan jangka panjangnya atau lendutan akibat kerangkanya. Atau di sini dianggap sebagai delta 5. Sama seperti yang tadi, 5G alpha 4 dibagi 384 inersia komposit. Nah, lendutan jangka panjang ini itu sebesar 1,23 mm. Jadi, kalau untuk lendutan pada saat konstruksi, di mana itu aksi komposit belum bekerja. Jadi, yang kita hitung hanya delta 1 dan delta 2, yaitu sebesar 9,43 mm. Sedangkan untuk lanjutan jangka pendek, tanpa memperhitungkan beban hidupnya, kita menggunakan delta 1 ditambah dengan delta 3, yaitu sebesar 9,91 mm. Lalu, lanjutan jangka pendek dengan ada memperhitungkan beban hidupnya, maka baru ditambahkan dengan delta 4, yaitu delta 1, delta 3 ditambah delta 4, yaitu sebesar 12,78 mm. Kemudian yang keempat, lanjutan jangka panjang tanpa memperhitungkan beban hidupnya, yaitu delta 1 ditambah dengan delta 5, yaitu sebesar 10,08 mm. Sedangkan untuk lanjutan jangka panjang dan memperhitungkan beban hidup, maka si delta 1 ditambah delta 4 ditambah dengan delta 3, yaitu sebesar 12,95 mm. Oke, sekian presentasi saya tentang lendutan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima.